warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mata Penugraha Sidik. Nah, di sini kita akan membahas yang mana video sebelumnya membahas tentang main idea, tapi teksnya itu teks deskripsi teks. Dan kemudian sekarang kita membahas main idea juga, tetapi tentang naratif teks. Apa sih naratif teks itu? Jadi untuk naratif sendiri itu is a type of text that contain a story or tale that has a plot, usually with character, conflict, and resolution. This text is used to recount an event or experience. Jadi ya, jenis teks yang berisi cerita atau kisah yang memiliki alur, biasanya dengan tokoh, konflik, dan penyelesaian. Teks ini digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu ada 3 juga: storyline, character and setting, and moral message. Jadi storyline sendiri itu adalah teks naratif selalu memiliki alur yang terdiri dari awal, tengah, dan akhir itu sendiri. Jadi ceritanya biasanya berkembang dengan masalah atau konflik yang harus dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian yang kedua itu adalah character and setting. Jadi yang memiliki teks naratif juga memiliki tokoh yang menjalani cerita dalam latar tempat dan waktu tertentu. Dan terakhir itu moral message, yang mana banyak teks naratif mengandung pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Nah, bagaimana sih cara menemukannya? How to determine main idea in narrative text? Jadi untuk menemukannya sendiri itu kita bisa lebih sulit karena ide pokok sering tersembunyi di dalam cerita. Jadi ya ada cerita, ya kita mencari di dalam cerita itu sedikit lebih sulit. Namun kita bisa menemukan ide pokoknya, main idea, dengan melihat tema utama yang diceritakan dalam teks tersebut atau melalui pesan moral yang disampaikan oleh alur cerita. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, for the example, descriptive narrative text itu adalah: one day, a child found an injured little bird. The child cared for it lovingly until the bird recovered. Once the bird was healthy, the child released it back into the wild. Apa main idenya ya? Tentu ya pastinya caring for living this with love is a noble act. Jadi merawat hidup dengan kasih sayang adalah tindakan yang mulia. Jadi di sini adalah caring for living. Ya. Jadi ya anak kecil itu yang merawat pada seekor burung yang terluka. Nah, jadi ya bisa kita simpulkan bahwasanya ya anak kecil itu merawat makhluk hidup dengan kasih sayang adalah tindakan yang mulia. Itu setelah burung itu sehat, anak tersebut melepaskannya. Jadi tidak dikurung dan semacamnya. Okay, thank you. Any mistake they have done, please forgive me. Setelah selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next content.